Barakallahu lagi. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Allah masih izinkan kita bisa hidup hari ini nikmat yang patut kita syukuri. Apapun takdir hidup kita hari ini, apalagi hari ini kita diberi kesempatan bisa sholat zuhur berjamaah, Masya Allah. Ini nikmat yang patut kita syukuri karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang ingin seperti kita, tetapi ajalnya sudah sampai. Mereka menyesali kenapa dulu waktu hidup kurang bersyukur terhadap nikmat Allah, khususnya nikmat hidup ini. Dan alhamdulillah kita diizinkan masih hidup, masih bisa ibadah. Ya. Bahasan kita kali ini terkait tentang melanjutkan yang bulan lalu tentang waspada belenggu sihir. Hari ini kita bahas tentang solusinya. Amalan pembatal sihir dan pemutus belenggu jin. Ya. Jadi insya Allah ini dirangkum ya dari pengalaman kami menangani berbagai macam kasus sejak 2005. Dan nanti saya sampaikan juga beberapa testimoni mantan dukun yang taubat gitu. Hal yang patut kita pahami, jamaah rahimakumullah, ya, bahwa sihir itu kata Allah ada. Kemarin kita sudah bahas ada di 3 posisi. Pertama sihir rumah tangga, ya, yang akan memisahkan suami istri, bapak ibu nikahnya bukan kawin paksa, tetapi berantem terus ya. Ini bisa jadi ada sihir tafrik, sihir perceraian ya. Di Al-Baqarah 102 ya, bulan lalu sudah saya jelaskan. Yang kedua sihir bisnis atau sihir politik, bahwa sampai hari kiamat di belahan dunia manapun di belakang ya perhelatan politik ada dukun yang bermain. Ya. Dan yang ketiga sihir dakwah, bahwa konsekuensi ketika kita menegakkan kalimat Allah, mengajak orang untuk taat, ada musuh ya dari golongan setan ya, dan sangat potensi sihir bermain di sana. Maka banyak fenomena saya menangani kasus ya, lembaga-lembaga Islam sejak 2015 saya menangani kasusnya. Itu ada sihir yang bekerja sehingga akhirnya DKM ribut terus kerjaan. Program jadi tidak maksimal. Ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas solusinya. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa hidup itu punya musuh dan musuh kita dedengkotnya itu adalah iblis karena minal jin, dia dari golongan jin. Jadi nanti kita akan bahas lebih banyak bagaimana strategi mengalahkan khutuwat syaitan dalam tataran praktek ya, tataran teknisnya. Karena di luar sana, jamaah rahimakumullah, banyak orang walaupun dia paham agama, ketika tidak paham detil terhadap gangguan gaib ini punya potensi kepleset, akhirnya ke dukun melakukan kesyirikan karena nggak tahan dengan ujiannya, nggak selesai-selesai masalahnya gitu. Ya. Yang kedua akhirnya karena tidak paham salah bersikap, ya, berobatnya dengan penanganan medis, padahal gangguannya bisa jadi karena sihir. Gitu. Ini banyak kasusnya. Dan yang patut kita evaluasi, ini ada kasus ya, seorang pejabat ya, usianya sekarang mungkin sudah hampir 65 tahun. Sekarang dia harus merasakan, karena dulu dia nggak percaya dengan adanya sihir, padahal di Al-Quran itu sihir ada ya. Dulu ketika dia masih menjabat, rumahnya pernah ada pocong, buntelan pocong di depan rumahnya, pernah dilemparin telur busuk, oh macam-macam benda-benda aneh. Dan dia pernah sekali waktu dia perjalanan dinas keluar kota muntah darah. Tapi satu prinsip dia nggak percaya sama sihir gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, kita mau percaya nggak percaya, sihir itu akan tetap bekerja. Gitu. Belenggu setan ini akan tetap bekerja. Dia nggak butuh kepercayaan kita dulu baru dia bekerja, nggak seperti itu polanya gitu. Ya. Nah dampaknya sekarang karena dia tidak melakukan bersih-bersih, padahal Islam punya solusinya, dia harus menanggung. Jadi anak pertamanya itu sampai 7 tahun pernikahan tidak punya keturunan dan begitu punya keturunan 2 bulan kemudian meninggal. Baru 3 bulan yang lalu anak pertamanya meninggal perempuan. Anak keduanya padahal hafiz Quran, lulusan pesantren, sekarang kuliahnya kuliah Quran, tapi secara akhlak luar biasa. Bahkan karena melihat rumah tangga kakaknya masalah, nggak mau nikah. Dan ketika diterapi ada jin besarnya, ya jin laki-laki yang senang dengan si anaknya yang kedua ini. Dan secara adab kepada orang tuanya cerita kurang baik. Padahal anak ini guru Quran dan sekarang ngajar Quran gitu. Begitu juga dengan anak yang lainnya. Artinya apa? Polutan kita, kalau nanti Bapak Ibu punya ciri-ciri terbelenggu jin, setan dari golongan jin ya. Ini kan banyak yang gagal paham nih. Merasa iblis dan pasukannya tidur, leyeh-leyeh nggak bekerja. Dia itu Pak, ya organisasi profesional, makanya sama Allah disebut hizb setan. Organisasi atau partai setan. Tertanjim, terorganisir. Jadi hizb itu dalam bahasa Arab artinya organisasi yang terstruktur. Jadi bukan organisasi kaleng-kaleng. Nah, orang zaman sekarang punya subhat pemikiran bahwa iblis dan pasukannya tidur. Buktinya nggak ngelihat kita ada setan gitu kan.
Ya, padahal mereka ya dalam target utamanya ya pernah saya jelaskan bulan lalu, iblis itu targetnya wala tajidu aksyarum syakirin. Kita dibikin jadi kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur. Tidak bersyukur ini bisa jadi tidak taat, atau yang kedua, ngeluh terus. Nah, ngeluh ini menjadi sebuah potensi bagi setan dari golongan jin itu masuk ke dalam jiwa kita. Sehingga akhirnya ya kita bisa dalam sebuah kendali. Ibaratnya seperti boneka tali, udah dikendaliin semua. Kita lebih dominasi, menurunkan hobi kita, nafsu kita, ya, daripada bagaimana kita mengendalikan nafsu kita gitu. Nah, ketika kita punya ciri-ciri ini, terus kita nggak mau peduli bersih-bersih, maka belenggu ini akan turun ke anak kita. Ya. Ada 3 model jenis gangguan. Ya. Yang pertama itu setan dari golongan jin, Pak ya. Dalam turunan prakteknya, pertama jin nasab, jin dari leluhur. Ini jin nanti kita akan bahas sendiri ini. Yang leluhur kita melakukan amalan-amalan perjanjian kolaborasi dengan jin, itu belum diputus, kita keturunannya yang nggak ngerti apa-apa dapat warisan. Yang repot kalau ibu-ibu ada jin laki-lakinya, maka ibu akan dominan kepada suami. Nah, kalaupun bapak, walaupun bapak orangnya rajin sholat jamaah, tetapi ada jin perempuan di dalamnya, maka akan terangsang terus untuk apa? Onan, lihat video porno, onan. Ini banyak kasusnya, Pak. Yang datang ke tempat saya itu bukan orang-orang yang nggak yakin ya, nggak yakin sama Allah maksudnya. Mereka yang sholat bahkan ustadz, ada LC terjebak ya, pornografi, onani. Kenapa? Karena dia punya istri keras. Kita paham Pak ya lelaki, kalau istri kita keras sudah kita jadi malas bawaan. Sementara masih doyan makan, libido terproduksi terus, nonjok-nonjok libido itu. Maka akhirnya setan bermain di sini, dia bilang kalau saya jauh dari istri saya, kalau lagi di luar kota, itu rangsangan untuk lihat video porno tinggi sekali. Ujung-ujungnya apa dia misalkan? Onani. Nyesel, tapi ntar begitu lagi gitu. Begitu diterapi ternyata ada jin perempuan, yang jin perempuan itu ngomong, karena kalau diterapi itu kan biasanya ya, walaupun enggak semuanya, ada yang dialog itu. Saya, kata jinnya perempuan ini, sudah ada di tubuh orang ini sebelum dia nikah. Dari mana ini? Dari leluhur. Ada beberapa kasus di perempuan akan sulit jodoh. Nah, artinya gini, yang saya mau sampaikan, ketika Bapak punya ciri-ciri, ada polutan, ada belenggu jin di tubuhnya, ya, patut kita menyelesaikan, jangan sampai nanti nurun, karena jin itu ketika kita sudah meninggal Pak, ya punya nyari rumah baru, inang baru, dan biasanya dipilih adalah keturunannya yang dekat, secara chemistry jiwanya dekat, nah itu akan nurun ke situ. Nah bisa jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dan kita ternyata dulu leluhurnya punya kolaborasi kerjasama dengan jin, punya khodam. Kalau di Indonesia itu ngetrennya biasanya khodamnya macan Pak. Macan itu akan turun kepada diri kita. Kita tidak selesaikan, turun ke anak kita, karena usia jin itu jauh lebih panjang dibanding kita Pak. Bisa jadi jin di tubuh kita itu usianya ratusan tahun. Jadi kepentingan materi hari ini adalah bagaimana kita menyelesaikan wabil khusus hari ini sihir dan belenggu-belenggu jin lainnya. Jin nasab dari leluhur kita putus, dan insya Allah prosesnya sederhana ya. Apalagi kalau Bapak yang rajin sholat berjamaah sangat mudah menyelesaikannya. Yang kedua jin kasab dari amal batil kita, evaluasi Pak. Hobi-hobi kita zaman dulu, ya termasuk perilaku kita, Bapak punya warisan benda-benda pusaka, keris, golok, tombak, atau apapun itu, yang hari ini Bapak masih simpan padahal dulunya ada penghuninya, maka dia akan menempati rumah kita. Yang ketiga adalah jin sihir, yang dikirim oleh orang-orang yang nggak suka dengan kita. Kita evaluasi dulu tandanya. Ini secara umum ya. Nanti saya share kepada panitia ada ciri khususnya. Bulan lalu sudah saya share ciri-ciri belenggu sihir. Sekarang belenggu jin setan secara umum. Yang pertama malas ibadah, menunda sholat, ya sulit tilawah atau sulit puasa sunnah. Orang-orang Pak yang di perutnya ada jinnya, itu setengah mati dia untuk menjalankan puasa sunnah. Seperti ada tembok. Mobil khusus nih, mohon maaf ya, Bapak yang ngoroknya tiap hari dan ngoroknya kenceng. Nah itu patut waspada Pak, ada yang numpang hidup. Ini bukan bercanda Pak ya, asli nih. Ya. Yang kedua, maksiat yang berulang atau sulit move on dari kebiasaan maksiat. Ya. Tadi bisa kasusnya apa? Punya istri tapi sering onani, atau suka mencuri, apa istilah itu, kleptomania. Itu Pak ada jin yang bermain di belakang layar, atau terlibat pinjol. Ini kalau nggak diterapi Pak, Bapak cuma nasihatin aja nggak bisa selesai. Ya, saya banyak kasus, memang kebanyakan yang pinjol ini ibu-ibu. Awalnya utangnya ketahuan sama suami 30 juta, mau dicerai, dinasihatin suruh sabar gitu. Akhirnya dibayar 30 juta utangnya. 4 bulan kemudian utangnya di atas 100 juta, udah ngamuk suaminya. Nah ini terjadi kenapa? Begitu diterapi ada jin. Karena setan itu memang dia bisa mengendalikan jiwa kita Pak, kalau dia sudah bersarang di tubuh kita.
Kan kata Rasulullah, inna syaitana yajri min ibni adam majram. Setan itu bisa ngalir di pembuluh darah kita dan dia bisa bersarang di hati kita, dia bermain di nafsu kita, di syahwat kita. Akhirnya kalau dia sudah punya ruangan mewah di diri kita, dia bisa mengendalikan semua kebijakan-kebijakan kita. Coba aja Bapak tes, kalau ada yang begini aja tangannya geter, ini biasanya, mohon maaf ya, orang yang gangguan jiwa, orang yang kecanduan game online yang sudah bertahun-tahun. Kalau begini aja, karena orang Pak, kalau anak kita biarkan main game online, itu sukmanya keambil, ada jin dari game itu masuk. Dan biasanya sudah tidak dalam kendali dia sepenuhnya, makanya jadi emosional, sulit belajar. Coba tes begini, ketika begini tangan kita getar, padahal kita nggak mau getar, tremor istilahnya, itu tanda mayoritas ya, kita sudah terintervensi kebijakan-kebijakan kita oleh jin yang di dalam tubuh kita. Yang berikutnya emosional, mudah marah. Ya, Bapak rajin sholat berjamaah, tapi kata istri pemarah. Nah, patut waspada Pak. Apalagi kalau di dalam tubuhnya jin macan, udah seru ini. Ya. Kesenggol dikit di jalan pasti emosional. Kenapa? Karena ada jin jawaranya di tubuhnya gitu. Terus, nah menyimpan kesedihan atau menyimpan kekecewaan atau dendam. Ini permainan setan. Ini semua dilarang sama Allah. Wala tahinu, jangan merasa hina, jangan sedih. Wala tahjanu, jangan sedih. Sedih itu dilarang. Bahkan kata Allah, ciri penghuni surga di surat Ali Imran mulai ayat 134 sampai 35, salah satunya wal afina aninas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita nyimpan dendam sama mantan atasan, sama rekan kerja karena sudah terjolimi. Kita udah bertahun-tahun peristiwanya, ibu sama suami sudah 10 tahun ya, dia sudah minta maaf suami tapi masih nyimpan dendam. Ini permainan setan. Yang berikutnya, ego tinggi, sering konflik dengan orang lain atau keluarga. Di komunitas ini kita nggak suka. Di komunitas DKM di lingkungan kita ribut kita, sama tetangga ribut. Nah, ini patut curiga kita. Jangan-jangan nih ada yang numpang hidup, ada jin jawara itu Bapak. Ya. Yang kelima, sering sakit atau memiliki penyakit yang sulit sembuh atau kambuhan. Yang sudah kami tenggarai, yang pertama sakit mah, asam lambungnya tinggi. Bertahun-tahun sudah ke spesialis nggak sembuh-sembuh. Terus vertigo, migrain, ya, alergi. Kita ada alergi kulit, bertahun-tahun nggak sembuh. Termasuk patut Bapak yang nggak suka nggak doyan daging kambing, ya, makanan halal toyib nggak doyan, madu. Termasuk nggak doyan durian, patut curiga. Ya, kan banyak orang nggak doyan durian. Itu kenapa saya bisa bicara gini? Karena sudah banyak. Dan insya Allah Pak, kalau Bapak paham konsepnya, nggak sampai setengah jam bisa doyan daging kambing yang tadi dari kecil nggak pernah berani makan daging kambing karena takut. Ya, yang alergi udang, itu patut curiga. Ada sesuatu yang hidup di tubuh kita, yaitu setan dari golongan jin. Yang keenam, banyak keanehan-keanehan yang terjadi di rumah maupun di keluarga besar. Kalau di rumah sulit bangun sebelum azan subuh. Giliran tidur di hotel bisa gitu. Ya. Atau di rumah pernah ada suara letusan, itu tanda sihir Pak. Ya. Terus sering bermimpi buruk, khususnya mimpi ular. Jadi mimpi ular itu takwilnya bukan mau nikah lagi Pak, tetapi ada sihir yang bekerja di tubuh kita. Atau mimpi serem, mimpi mau dibunuh, mimpi berantem, ya, mimpi di kuburan, mimpi dikejar-kejar setan. Nah, kita patut curiga. Ini nanti diskusikan Pak dengan anak istri kita, ya. Karena kalau ini ada ciri-ciri ini, berarti ada sihir yang sedang bekerja di keluarga kita. Yang kedelapan, sensitif. Bisa merasakan atau melihat makhluk gaib, jin atau indigo, ya, disebutnya. Mama ada yang berdiri di situ. Itu karena di mata anak kita, kalau ada orang bisa melihat jin, ada jin di matanya. Ya. Dan ini bukan, jangan dianggap jin itu jin baik. Mereka adalah jin-jin yang disesatkan oleh iblis dan pasukannya. Untuk apa? Untuk menjadi belenggu. Ya. Bagaimana agar kita tadi tidak taat maksimal kepada Allah. Nah, kita sudah tahu ada ciri-cirinya, kita masa bodoh. Saya emang nggak percaya gitu kan, dengan alasan ilmiah. Ini sobat pemikiran Pak. Ini potensi bahayanya Pak. Ada 3 potensi kita membiarkan rija syaiton di tubuh kita. Yang pertama, kita akan mudi. Mudi itu maksudnya mudah terguncang dengan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Mudah emosional, mudah kecewa, gampang tersinggung, ya, atau mudah sedih, dan biasanya gampang dendam dia. Yang kedua, potensi memiliki penyakit degeneratif, masih muda, diabetesnya, gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi, atau asam uratnya tinggi, atau punya penyakit yang sulit sembuh, energinya drop. Ya. Karena apa? Karena darahnya dikotori oleh keberadaan jin di tubuhnya. Targetnya apa sih mereka ada di tubuh kita? Agar tidak produktif dalam kebaikan, maka kita dibikin sakit. Allah menceritakan kisah Nabi Ayub, salah satu pelajarannya bahwa setan dari golongan jin itu bisa membuat kita sakit.
Yang ketiga, kalau kita nggak mau bersih-bersih, potensi matinya susah. Bahkan bisa su'ul khotimah. Ya, karena sesungguhnya keberadaan jin syaitan di tubuh kita targetnya agar kita menemani iblis di neraka. Jadi saya banyak menangani mantan-mantan dukun yang itu matinya susah. Ada yang koma 7 tahun. Kenapa? Karena perjanjian itu meminta bayaran. Bayarannya adalah sukma kita diambil, Pak. Nah, bagaimana solusinya? Allah menurunkan Al-Quran sebagai solusi. Allah katakan di surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina ila khosara. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi penyembuh dan rahmat, penolong bagi orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Allah, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah ini kalau kita tadaburi, Pak, maka bagaimana kita menjadikan Quran sebagai syifa, penyembuh, yang kami menyebutnya terapi Quran. Yang pertama, ya, mentadaburi tadi surat Al-Isra 82, harus yakin dan diniatkan sebagai penyembuh. Bapak mulai hari ini kalau tilawah Quran, niat dulu, ya Allah, berilah saya syafaat nanti di akhirat. Terangi kubur saya dengan tilawah ini. Dan satu lagi, Pak, ya Allah, bersihkan jiwaku dari syaitan dengan tilawah ini. Jadi kalau perlu Bapak siapin air di botol. Ya, dapat 2 halaman ditiup terus. Selesainya Bapak tiup tangan Bapak karena sudah niat tadi sebagai sarana tazkiyah, pembersih jiwa, tiup gosok badan kita. Ya, termasuk yang baca zikir pagi, niatin baca al-mansuratnya untuk apa? Untuk bersih-bersih. Jadi yang pertama, yakin dan niatkan sebagai penyembuh. Karena ketika kita niatkan, maka ini tidak akan bekerja. Karena butuh sebuah niat, sebuah keyakinan gitu. Jadi baca antara kita yakin dengan kita tidak yakin, dengan kita niat dengan kita tidak niat, itu efeknya berbeda. Yang kedua, wala yajidu zalimina ila khasara. Tidak boleh ada kezaliman, ada penghalang. Apa penghalangnya itu? Pertama, dosa yang belum kita istighfari, dosa kita sejak balik hingga sekarang dievaluasi, Pak. Pernah nggak kita ninggalin sholat? Pernah nggak kita ninggalin puasa Ramadan dulu waktu masih kuliah? Ya. Jadi jangan terpesona dengan kondisi kita sekarang. Kalau dulu kita pernah jolimin orang, orangnya masih kesel sama kita, kita belum minta maaf, ini jadi ribet urusannya. Itu akan jadi permasalahan kehidupan kita. Karena ancaman Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatun dunka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berbuat dosa, melakukan kezaliman, maka dibikin hidupnya sempit. Jadi hari ini kalau 1 sampai 10, 10 paling bahagia, ya, kita mungkin hanya nomor 5, level 5, level 6, masalah terus hidup kita, anak kita ya sulit diatur. Coba evaluasi, jangan-jangan ada dosa yang belum kita istighfari. Yang berikutnya sebagai penghalang adalah emosi negatif atau luka batin. Apa luka batin itu? Menyimpan kesedihan. Ini Pak kebanyakan di ibu-ibu, ya Bu. Kalau peristiwanya sudah 15 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, kita masih kalau ingat itu masih nangis. Ya. Ini kebanyakan di ibu-ibu tuh ingat waktu SMP orang tuanya meninggal, padahal sudah 30 tahun lalu, ingat lagi masih nangis, itu namanya menyimpan kesedihan. Nah itu jinnya terima kasih. Karena iblis kata Ibnul Qayyim, itu bahagia, senang dengan manusia yang sedih, yang menyimpan kesedihan. Padahal kesedihan itu dilarang. Atau menyimpan kekecewaan, kecewa dengan atasan, ya, kecewa karirnya dihambat, ya. Itu padahal peristiwanya sudah 10 tahun. Nah, ini patut dievaluasi, patut diputus, Pak. Dan dendam. Ya, jangan kita sampai hari ini masih menyimpan dendam gitu. Apalagi dendamnya dengan mertua, dengan orang tua. Nah, ini masalah, Pak. Bahaya buat kita. Yang berikutnya yang menjadi penghalang adalah penyakit hati. Ujub, takabur atau sombong, hasad, rasa iri kita, bakhil. Ini semua ini itu bisa menjadi ruang mewah bagi setan dari golongan jin di tubuh kita. Maka ini penting dievaluasi. Ya. Yang paling susah Pak itu rasa ujub, penyakit hati itu. Merasa lebih baik dari orang. Enggak disebutin, kata Imam Mubarok, kita merasa aja kayaknya saya paling ganteng di ruangan ini. Nah itu udah jatuh tuh, ujub. Itu bisa jadi sarang setan, ya, tempat dia bersemayam. Maka ini harus diistighfari. Ada kasus seorang bapak, dia waktu SMA digebukin sama teman-temannya, dendam dia. Akhirnya dia berguru di Gunung Cermai. Ya, ngelmu lah, jadi sakti dia, jadi kebal dan segala macam gitu. Ketika ditanya, sempat balas ke teman-teman enggak karena keburu kuliah. Nah, saat kuliah dia ikut pengajian, paham, akhirnya diistighfari, berobat, ya. Jin-jinnya dikeluarin. Ada satu jin yang nggak bisa dikeluarin. Dia bilang gini, Ustadz saya sudah mau keluar tapi saya terikat katanya. Nah, kita kan bingung kenapa. Coba Pak berdoa, ya, minta sama Allah dari dosa yang mana ini kok dia bisa terikat, dari amalan apa. Ternyata dia ingat,
dia belum istighfari dendamnya dengan teman-teman yang gebukin dia. Ya udah disuruh istighfari, ya maafin teman-temannya, diterapi lagi, ya diruqyah lagi, alhamdulillah putus dengan dia mengistighfari dendamnya. Gitu. Jadi semua ini, ya ini menjadi ruang mewah bagi setan, percuma, ya. Jadi kalau saya sering ikut apa di terapi, di ruqyah, tapi saya nggak berasa apa-apa, padahal saya punya ciri-ciri. Itu kenapa Pak? Karena hijabnya masih kuat. Waktu saya belum paham tentang konsep terapi Quran, saya kan baru paham 2015. Kalau ada orang datang gitu, langsung aja saya bacain. Ketika tidak berhasil, alhamdulillah Pak nggak ada jinnya. Karena saya nggak bisa ngeliatin. Ternyata salah. Sebelum itu dievaluasi, ya, ya jinnya punya ruang mewah, dibacain Quran hanya ketawa-ketawa aja dia, nggak ngefek. Nah yang ketiga, terpenuhi dosisnya. Lakukan sesering mungkin, sebanyak mungkin. Ini testimoni seorang dukun, ini dukunnya perempuan Pak. Jadi kalau Bapak baca ayat kursi nih, kalau pasien korban sihirnya yang ditarget sama dia itu baca ayat kursi, dia itu kemeng-kemeng. Nah, tapi sayangnya orang itu hanya baca ayat kursi sekali, 2 kali, sebulan gitu. Padahal kalau dosisnya butuh 3 bulan, harusnya rutin kita baca ayat kursi. Jadi terpenuhi dosisnya. Banyak orang yang baru sekali terapi, lalu pengen jinnya 100% hilang di tubuhnya. Dalam prakteknya nggak bisa. Yang paling susah itu poin 2 itu Pak. Bagaimana mengevaluasi emosi negatif, penyakit hati di diri kita. Apalagi kalau kita masih menyimpan dendam dengan yang nyihir kita. Jadi pastikan yang ketiga ini terpenuhi dosisnya. Tapi ya kita mulai satu persatu nih, semoga cukup waktunya. Karena ada 10 poin yang ingin kita bahas. Yang pertama Pak, kalau kita ingin menghilangkan belenggu jin, belenggu sihir di tubuh kita, pertama pastikan kita hilangkan buhul jiwa dan buhul johir. Apa buhul jiwa itu? Buhul jiwa adalah emosi negatif atau luka batin yang masih disimpan. Bapak Ibu masih menyimpan kesedihan terhadap masa lalunya. Oh ini terima kasih jin. Ya. Sihirnya sebenarnya sihir cemen, ya dukunnya dukun cemen. Tetapi gara-gara Bapak Ibu menyimpan kesedihan, ya jinnya masih punya ruang untuk disembunyi. Terus kekecewaan terhadap seseorang. Dalam prakteknya Pak, jin itu suka ngaku, saya disuruh si fulan gini-gini. Nah saya bilang sama si pasien, udah jangan didengerin. Karena takutnya dia menyimpan dendam. Ketika dendam itu meluap itu jadi marah, ya, makin jadi nanti sihirnya. Nah, si dukun yang tobat itu cerita bahwa seringkali sihir dia batal karena si korban targetnya itu dia udah ridho ya, dengan ininya, dengan apa namanya, dengan takdirnya. Gitu. Ya. Terus buhul jiwa itu belum ridho dengan ujian dan takdir, termasuk rasa ujub dan takabur ya, atau sombong dan riya. Terus hasad, iri, dengki dengan seseorang. Ini dievaluasi benar-benar Pak. Ya ini adalah bahan bakar bagi kotornya jiwa kita. Selama ini nggak selesai, Bapak mau diruqyah berapa kali nggak ngefek. Selesaikan ini. Ini poin pertama ya. Ini buhul jiwa. Yang kedua, buhul johir. Jadi cek pas semua barang di rumah, jangan pernah ada patung. Karena gini, kalau sihir mahal, itu yang dikirimkan biasanya banyak Pak jinnya. Nah, ketuanya ini adalah yang akan memberikan notifikasi kepada si dukun ketika orang ini diobatin. Nah itu biasa ditaruh Pak di patung, di boneka yang Bapak pajang di bupet, ya, di benda-benda kebatilan. Bapak punya guci, gambarnya gucinya binatang, ular naga biasanya, atau gambar perempuan, atau gambar pasukan Cina. Nah itu tempat-tempat yang jadi favorit. Nah dalam banyak kasus ini, mohon maaf ya saya harus sampaikan ya, biasanya salah satu orang yang ditarget itu dikasih batu akik. Karena batu akik itu media paling efektif Pak untuk ngirim sihir. Jadi saran saya nih, kalau Bapak punya ciri-ciri itu ya, itu batu akiknya udah singkirin aja Pak. Ya. Ini banyak kasus ya, para pejabat, bahkan ada seorang bupati ini kena sihirnya melalui batu akik yang dia pakai. Dan batu akik itu setanya dari mana? Dari pemberian seseorang. Jadi orang itu mentarget ya si pejabat ini. Terus evaluasi juga amal atau perilaku lama anggota keluarga. Ada ibu-ibu sakit, ya sampai asam lambungnya luar biasa, kukunya menghitam, dia pisah rajang dengan suaminya karena memang emosinya tinggi ibu ini. Ternyata gara-gara hobi wisata alam. Kalau naik gunung bawa batu, mandi di laut, dia bawa karang dan dijadikan landscape di rumahnya. Dan ketika itu dibersihkan Pak, ya itu kan sampai 1 kol lebih, semua keluhan dia hilang. Jadi Masya Allah. Jadi evaluasi perilaku, termasuk mohon maaf yang hobinya ke alam, naik gunung, yang saat naik gunung nggak baca doa, itu patut ya dievaluasi ya. Ini yang pertama. Jadi evaluasi buhul johir dan buhul batin kita. Yang kedua,
pastikan kita ridho dan tawakal dengan semua ujian dan takdir hidup kita. Ridho ini artinya menerima, ya, beda dengan ikhlas. Karena banyak orang Betawi bilang saya udah ikhlas gitu. Maksudnya saya sudah ridho. Ya. Jadi menerima dan tidak ngeluh. Jadi jiwanya tenang, tidak cemas. Tadi si dukun tadi, dukun perempuan itu bilang, kalau orangnya sudah ridho, sudah tenang jiwanya, maka udah sihirnya dengan sendirinya batal. Ya. Terus tawakal kita, memaksimalkan ikhtiar dan solusi dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita ridho dengan hasilnya. Kalaupun belum sembuh, kita yakin aja bahwa ini sebagai penggugur dosa kita. Yang berikutnya taubat, ya, istighfari dosa masa lalu. Karena kaidahnya tadi kata Allah, Quran itu bisa menjadi syifa, tapi ada syaratnya apa? Wala tajidu aksaruhum wala yazidu zolimina ila khosaro. Tidak boleh ada kezoliman di diri kita. Artinya kita harus istighfari dosa-dosa kita, Pak. Dosa masa lalu, dosa syirik, pernah gak ke dukun, mau merantau, dititipin jimat sama orang tua kita, Nina, atau amalan-amalan yang sebenarnya bukan dari Rasulullah, tujuannya untuk apa? Supaya kita sukses. Saya ada kasus nih, seorang dia karyawan BUMN terkenal. Ketika diterapi, jinnya bilang gini, kurang ajar. Dia sering diruqyah katanya, dan jinnya susah keluar. Ketika diterapi, dialog jinnya, kurang ajar dia. Dulu dia minta bantuan saya supaya lulus, dapat kerja di sini. Sekarang saya mau diusir kata dia, nggak mau saya. Jadi gara-gara punya amalan tertentu, ada jin yang bersarang. Nah, hati-hati kita Pak, kalau dulu waktu muda pernah melakukan ini harus diputus. Ya kita harus sholat taubat. Terus dosa kepada orang tua, dosa kepada suami atau istri kita, dievaluasi Pak. Nah dalam banyak kasus, khususnya kasus jin leluhur, kalau Bapak punya jin leluhur, ternyata ini biasanya yang beda suku ya, istri kita juga punya jin leluhur, itu konflik. Istri kita akan sering sakit Pak, kalau dia kalah body jinnya dengan jin kita. Tapi sebaliknya, kalau jin si istrinya lebih gede, ya kita sering ribut, itu potensi kita yang akan sering sakit. Nah dalam banyak kasus yang sakit istrinya misalkan, ternyata apa? Suaminya dulu punya amalan-amalan. Konflik jin di suaminya dengan jin di istrinya. Akhirnya terjolimi terus si istrinya. Karena jinnya terjolimi, ya karena sebagian sukmanya sudah lepas, di tempat jin itu sakit, dia juga sakit. Jadi. Maka akhirnya suaminya juga harus dibersihin. Gitu. Maka kita evaluasi Pak, ada gak kita dulu-dulu sering ribut sama istri kita, terucap kalimat-kalimat nyumpahin, ya bahkan batin kita apa, kesel aja, kan efek ke istri. Karena istri itu kan gak boleh durhaka sama suami. Nah ini patut dievaluasi. Terus dosa kepada anak kita, saudara tetangga. Jadi kalau jin bapak konflik dengan jin istri itu nurun, sebagian pasukannya ada di tubuh anak kita yang kedua misalkan, maka kita akan marah terus Pak dengan ke anak kedua kita. Ke anak lain biasa aja, dengan anak kedua kita spesial. Bawaannya pengen marah, gampang tersinggung dengan itu konflik. Ini kasusnya banyak. Dan taubat ya, istighfari semua perilaku lama yang potensi mengundang jin ke tubuh. Ini yang ketiga. Yang keempat, rutin membaca ayat kursi. Jadi baca ayat kursinya pastikan Pak, setiap habis sholat Bapak jangan bangun, tinggalkan tempat sholat sebelum Bapak baca ayat kursi. Karena baca ayat kursi itu, ya kita lihat ini, ya jika engkau mendatangi tempat tidur, ini salah satunya untuk tempat tidur ya. Jadi jangan tidur kecuali Bapak baca ayat kursi. Karena kalau Bapak baca ayat kursi, insya Allah setan, sihir itu biasa dikirim malam Pak. Bapak akan Allah lindungi, ada malaikat yang melindungi kita kalau kita rutin baca. Dan kalau kita baca habis sholat baca ayat kursi, Allah akan lindungi kita sampai sholat berikutnya. Jadi dan jadikan ini dawam rutin ya, kita selalu baca ayat kursi. Dan dosisnya Pak, kalau Bapak punya ciri-ciri itu jangan baca sekali, baca minimal 20 kali atau baca yang banyak gitu. Martil kalau ukuran 5 kilo ngancurin tembok ini bisa, tapi kalau mukulnya cuma sekali nggak hancur temboknya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi dirutinkan ya. Jadi pastikan ingetin anak kita, istri kita Pak, kalau mau tidur pastikan ada wudhu, baca ayat kursi. Karena itu akan melindungi kita. Dan kalau kita takut ada sesuatu ya, maka pastikan kita baca juga 3 qul. Ini rutin. Ada seorang bapak ketika diterapi, jinnya katanya sudah 7 bulan, targetnya apa? Ngebunuh bapak ini. Kok sudah 7 bulan gak dibunuh? Kenapa? Orang ini sering baca Al-Falaq An-Nas katanya. Jadi Masya Allah Pak, Bapak rutin baca Al-Falaq An-Nas itu menjadi penjagaan. Bahkan kalau kita lagi naik perahu, ya, itu di lautan terjadi ombak besar, maka Bapak bacain aja terus Al-Falaq An-Nas selama ada badai itu. Maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Ya. Jadi Al-Falaq An-Nas ini sesuatu, ya, 3 qul ini sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya, baca zikir la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa dan atas segala sesuatu. Dalam sehari sebanyak 100 kali, jadi baca 100 kali Pak, ya, maka baginya pahala yang sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Dan dicatatkan baginya 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan. Serta kalimat tersebut baginya merupakan penangkal dari godaan setan sepanjang siang hari hingga petang hari. Ada seorang bapak ketika ruqyah masal, nyamperin dia, Ustadz, saya ciri-cirinya banyak, tapi kok saya nggak berasa. Oh gitu ya. Ya, bapak duduk, bapak baca ini nih, la ilaha illallah, baca 100 kali. Jangan bangun sebelum 100 kali. Ya. Terus nggak lama, ya, dia nyamperin lagi, Ustadz, kepala saya jadi kayak seperti besar kata dia. Ya, jadi pusing dia, jadi mual. Kenapa Pak? Karena bisa jadi saat ruqyah masal itu dia nggak konsen. Begitu dia konsen, dia niatin baca ini, reaksi yang di tubuh. Ya. Jadi Masya Allah ya. Ini rutin Pak, nanti dites aja, Bapak sediakan waktu ya, untuk, kan ini hanya sekitar 12 sampai 15 menit Pak, 100 kali baca ini. Yang berikutnya adalah membaca zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini nasihatin Pak sama saudara-saudara kita yang sedang sakit. Baca zikir ini. Yang sedang masalah bisnisnya sepi, yang sudah bertahun-tahun sakit nggak sembuh-sembuh, baca zikir ini. Ini Masya Allah. Ini pembuka ya dari semua kegelapan, semua permasalahan kehidupan. Kalau hidup kita seperti lingkaran setan, dawamkan ini. Ya. Ini kata dukun, beberapa dukun cerita, kalau orang baca zikir Nabi Yunus ini, itu pasukannya pada pulang, jin-jin yang dikirim pada pulang, pada pincang-pincang. Dan dukun udah tahu nih, anak pasti baca zikir Nabi Yunus. Jadi Masya Allah, zikir ini dibaca, ini luar biasa Pak. Tapi ya syaratnya harus dengan keyakinan membacanya. Ya. Dan ini menjadikan zikir dawam kita Pak, selain istighfar. Ya. Kita rutin baca zikir Nabi. Dan Masya Allah, kata Rasulullah, ya, ini riwayat dari Imam Ahmad, kata Rasulullah, doa yang diucapkan oleh Zunnun ini Nabi Yunus, ya, ketika ia berada dalam perut ikan paus, yang diambil dari surat Al-Anbiya ayat 87, sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun berdoa kepada Tuhannya dengan menyebut kalimat ini sebelum dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Jadi doa kita akan mustajab kalau sebelum doa kita baca zikir Nabi Yunus ini. Jadi Masya Allah, ya. Maka ini jadikan dawam kita Pak. Ya, apalagi Bapak kan pejabat ya, kerja di, mohon maaf ya, saya banyak nangani departemen di kantor-kantor pemerintahan seperti ini, hasad itu berkembangnya luar biasa. Ya. Dan potensi ada sihir yang berseliweran. Maka dengan kita rutin baca ini, insya Allah ya, kita akan dalam penjagaan Allah. 8. Baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi rutin nih Pak. Ini diniatin aja Pak. Ini Masya Allah ya, cerita dari jamaah-jamaah saya yang sudah rutin 1 bulan aja baca ilmu apapun yang Bapak pernah pelajari. Kalau 1 bulan, setiap hari Bapak hatam. Ini kan kalau bacanya lambat, itu butuh 2 jaman lebih. 2,5 jam lah kalau yang paling lambat itu. Ya kalau yang cepat ya antara hampir 2 jam. Ya. Itu kan 2,5 jam. Ya. Tetapi kalau Bapak rutin baca, niatin untuk tazkiyah, pembersihan jiwa untuk buat takdir, itu Masya Allah, itu reaksinya macam-macam. Ya. Bisa ngejerit, bisa pingsan, bisa muntah-muntah. Gitu. Pun kalau tidak bereaksi, sesungguhnya Al-Quran itu pasti bereaksi Pak buat diri kita. Karena nggak semuanya reaksinya aktif. Ya. Nah, ini nanti saya share ya, nanti Bapak tinggal download aja, ini ada bacaan pembatal sihir. Ini Masya Allah Pak ya, ini bacaan-bacaan untuk kita serang balik. Jadi kan beberapa dukun itu kan kadang keterlaluan. Ya. Sudah kirim, dibatalin, ngirim lagi. Nah biasanya kalau udah seperti itu, ya mohon maaf ya, terpaksa kita harus serang balik. Gitu. Jadi sesungguhnya Pak, kalau Bapak yakin, apalagi baca ayat-ayat khusus nanti ya, ini nanti saya share ini, si dukun ini bisa mati. Nah dukun itu biasanya hitung-hitungan dia. Jadi kalau dapat order, kan kalau yang mahal itu biayanya bisa 100 juta lebih Pak. Ya ternyata nih orang ini potensi akan diruqyah, orangnya rajin baca Quran. Dia biasanya nggak berani ngambil order itu. Karena potensi dia untuk mati, bahkan hancur, ya dia bisa cacat atau apapun, ya rugi bagi bisnis dia gitu. Saya bilang itu 100 juta, emang pasti efektif? Ya enggak juga sih. Loh, kalau dia komplain gimana? Udah bayar mahal gitu Pak. Ya saya sihir aja dia. Jadi orang yang sihir Pak, yang minta sihir, maupun dukun sihir ya, itu bayarannya adalah sukma dia diambil.
Oleh siapa? Oleh setannya diambil. Jadi masalah berat. Maka sihir itu adalah dosa besar ya. Bulan lalu sudah kita bahas. Yang berikutnya yang 9 adalah bekam dan konsumsi herbal. Nih Pak, ya Bapak yang nggak malu botak, sumur itu bekam di kepala Pak. Bekam kepala itu menghancurkan belenggu setan yang pokoknya. Saya kalau pasien-pasien keras itu biasanya harus saya suruh bekam pala dulu. Nah bekam pala itu Pak melemahkan semua kekuatan belenggu sihir di dalam tubuh orang. Tapi syaratnya bekamnya harus kopnya dibacain ayat kursi dulu. Terus si pebekamnya bilang sama yang bekam, tolong niatin ngancurin sarang jin. Jadi saat noreh itu bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Insya Allah jebol. Walaupun belum tentu jinnya udah keluar, tapi sudah terlemahkan. Insya Allah kalau diterapi lagi akan jauh lebih mudah. Ya, bekamnya di mana? Di titik kepala, umum mugis. Umum mugis itu Pak kalau ditarik garis, terus tarik garis ketemu, ya itu titik umum mugis di situ. Bukan ubun-ubun ya, kalau ubun-ubun kan di depan tuh, yang kalau bayi dipegang lembek. Ini di umum mugis. Terus di badan khususnya di dada. Ini ibu-ibu yang sering sedih, menyimpan kekecewaan, bekam di dada ya. Atau di daerah yang sering sakit. Atau bapak yang mohon maaf ya yang terjebak dengan maksiat, onani, ibu-ibu yang sering kali keputihan, haidnya nggak teratur, bekam di titik di bawah pusar. Mohon maaf ya antara pusar dengan kemaluan. Di bawahnya bekam, niatin ngancurin sarang jin. Insya Allah efektif. Apalagi kalau istri kita Pak kalau bangun tidur suka biru pahanya. Orang dulu bilangnya Pak, dijilat setan. Itu sebenarnya diperkosa jin Pak. Ada jin, mohon maaf ya di kemaluannya. Maka cara ngancurin ya selain di bawah pusar juga bekam di titik-titik yang biru itu. Di pahanya berarti. Kalau perlu di bawah bokongnya dibekam gitu. Ya pebekamnya harus perempuan kalau yang dibekam perempuan. Terus minum herbal. Herbal apa aja? Madu, daun bidara, daun kelor, ya, herbasena, ya. Habatus sauda, kunyit, mengkudu ini herbal-herbal yang secara tajribah sudah terbukti bisa mengganggu menghilangkan melemahkan gangguan setan. Jadi kalau ada orang stres Pak, ya ini untuk supaya yang stres ya untuk cepat tenang, bikin air hangat, airnya hangat dulu, jadikan air hangat dulu, tuang madu, tuang mengkudu, mengkudunya mengkudu kapsul aja Pak, supaya bisa diaduk, mudah diaduk, ya. Berapa jumlah madunya tergantung Bapak kalau mau manis berarti ya bisa 3 sendok gitu, ya. Diaduk, nah, setelah itu diminum, minumnya 1 jam sebelum tidur. Setiap malam diminum itu akan menenangkan. Kita yang insomnia, insya Allah akan mudah tidur. Ya, tapi kalau yang insomnia sebaiknya jangan pakai mengkudu, tapi pakai daun pandan. Ya. Nah, mengkudu itu penenang alami, Pak. Jadi kalau orang depresi, mohon maaf ya, minum obat depresi, 6 bulan aja dia minum obat depresi, itu butuh ngilangin efek depresinya obat depresi itu butuh 1 tahun, Pak. Tetapi dengan mengkudu pakai madu ini, insya Allah jauh lebih aman ya, karena insya Allah tanpa efek samping. Yang penting jangan darah rendah kita. Darah rendah itu tensinya sistoliknya di bawah 100. Nah ini jangan minum mengkudu karena dia bisa menurunkan tensi. Tapi kalau yang darah tinggi wajib minum mengkudu. Terus minum daun bidaranya dibacain. Ya, nanti saya kirim bacaan ini Pak. Jadi caranya daun bidaranya di blender Pak. Daun bidara asli Pak ya. Di blender, ambil secukupnya. Ini kelipatan 7 bisa 7, bisa 14, 21. Ya, atau yang banyak kalau ingin untuk satu keluarga kita di blender sampai halus, kan dia biasa berbusa-busanya dibuang, lalu bacakan ini. Baca apa? Tapi niat dulu Pak ya. Niatin agar adonan daun bidara ini bisa menjadi penyembuh. Baca Al-Fatihah minimal 3 kali. Tapi saran saya jangan 3 kali Pak. Kalau perlu 7 kali supaya dosisnya kuat. Karena semakin banyak dosisnya akan semakin kuat. Lalu baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan ayat-ayat pembatal sihir. Ya nanti saya lampirkan ini. Ya, dibaca. Ya. Jadi setelah itu baru diminum. Ampasnya jangan dibuang. Taruh di bak mandi, pakai mandi Pak. Digosok-gosok ke seluruh badan kita. Insya Allah ini menjadi pembatal. Langsung batal sihirnya. Insya Allah keluhan-keluhan Bapak lama-lama, tapi memang tidak bisa sekali. Minimal 14 kali, 2 pekan. Tapi kalau kita parah sihirnya sudah lama, ya sebulan juga ada masalah. Yang berikutnya, yang ke-10, yang terakhir, sedekah. Jadi Masya Allah ya. Kata Rasulullah, berserlah sedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala bencana dan paling ringan adalah penyakit kusta dan sofak atau vitiligo. Jadi Pak, sedekah itu Masya Allah ya. Orang-orang yang sebenarnya dia potensi, banyak serangan di dirinya, bahkan banyak ain, hasad dari orang-orang itu nggak bisa ngefek karena orang itu rajin sedekah. Bapak yang pusing hari ini karena ada permasalahan di kerjaan, ada kesalahan, supaya langsung tenang Pak, udah traktir aja temen, niatnya sedekah.
Insya Allah selesai semuanya ini ya. Ya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau memang masih ada waktu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi saya lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti ini saya share. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.